Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Jurnal 9 Petang pada kali ini. Dan tentunya kita masih dalam pembahasan pencegahan perkawinan anak. Yang mana pemirsa tadi juga disinggung sudah lumayan lengkap ya dengan ketiga narasumber kami, yang mana sisi negatif dari perkawinan anak. Selain itu pemirsa, ternyata perkawinan anak ini juga sudah dilindungi secara luar biasa menurut saya ya. Karena sudah ada salah satu program yang mana juga melindungi atau akan memberikan sedikit edukasi seputar tentang pentingnya mencegah perkawinan anak. Nah, salah satunya di sini sudah ada Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia atau yang disingkat dengan BERANI. Kebetulan pemirsa dari program BERANI ini sudah memiliki 2 program. Seperti itu ya, Pak Edi ya? 2 tahapan. Oh, 2 tahapan. Oke, baik. Untuk yang pertama ada BERANI 1 dan ini adalah yang BERANI 2. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Edi terlebih dahulu nih untuk program BERANI sendiri. Boleh dong Pak dijelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya program BERANI itu seperti apa, Pak? Baik. Terima kasih. Ya, ini sangat penting karena program ini didukung melalui kerjasama UNICEF dengan pemerintah Indonesia. Oke, baik. Dan didukung oleh pemerintah Kanada. Oke. Dan sudah melalui tahap pertama itu, tetapi tahap pertama kami UNICEF melakukannya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari model yang kita kembangkan itu lebih banyak untuk terkait dengan pencegahan, upaya-upaya pencegahan melalui kapasitasi anak dan juga para ustadz ustazah untuk bisa terlibat di dalam memberikan pesan-pesan kunci bagi kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Dari program ini kemudian dilanjutkan di tahap kedua, pemerintah Kanada melanjutkan untuk membantu program ini dengan memperluas cakupannya, walaupun memang ini program ini lebih melihat kerangka besar terkait dengan singkatan tadi bahwa terkait dengan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi dari kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia supaya lebih baik. Salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak. Oke. Nah, di tahap kedua ini program yang kita singkat BERANI ini juga diperluas dengan komponen yang lebih penting, yaitu deteksi dini resiko-resiko berbagai resiko, tetapi juga penanganan. Jadi ketika di tahap pertama terkait dengan pencegahan, juga terkait dengan kapasitasi anak untuk bisa terlibat. Nah, di tahap kedua ini kita lebih meningkat lagi untuk memastikan mereka sebagai agen perubahan. Anak-anak sebagai agen perubahan dan akan menjadi champion untuk memotivasi teman-temannya melalui peer-to-peer misalnya. Kemudian kita memastikan juga kesadaran orang tua untuk menerapkan atau kemampuan orang tua untuk menerapkan pengasuhan positif. Artinya dia punya alternatif untuk tidak melakukan didikan dengan perlakuan salah. Lalu kemudian yang ketiga, kita berharap akan memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan di masyarakat dan juga meningkatkan kualitas layanan dari pemberi-pemberi layanan yang ada. Ini dikaitkan dengan program-program pemerintah yang ada, termasuk misalnya kesiapan unit pelaksana daerah untuk perlindungan perempuan dan anak, misalnya apakah mereka juga mampu dan berkapasitas untuk bisa memberikan layanan konseling ataupun layanan bagi korban-korban kekerasan, termasuk mereka yang mengalami perkawinan anak ini ya. Karena juga sekarang ini dengan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, UPT DPPA ini menjadi unit penting untuk bisa menjawab persoalan-persoalan, termasuk juga persoalan perkawinan anak. Oke, baik. Apakah nantinya program BERANI ini nantinya juga akan turun ke desa-desa atau hanya secara sosialisasi secara global saja, Bapak? Karena pendekatan lingkup ekologi anak itu berarti mencakup keseluruhan kehidupan anak, termasuk di lingkungan keluarga melalui kapasitasi orang tua untuk memiliki kemampuan untuk pengasuhan positif,
di masyarakat juga diperkuat supaya ada mekanisme pencegahan di sana dan mereka bisa merujuk ke kasus-kasus jika terjadi perkawinan anak. Tetapi juga yang penting juga adalah kesiapan dari perangkat-perangkat yang ada, baik itu di mana anak-anak itu berada, termasuk di sekolah, termasuk di pesantren. Itu kita akan mencoba memperkuat di situ bersama dengan pemerintah daerah setempat. Oke, berarti nantinya tidak hanya di rumah-rumah saja ya, tapi juga di sekolah, di semuanya sekolah, untuk di setiap mencegah perkawinan anak ini ya. Ya. Oke, baik. Nah, berarti ini juga bisa dibilang bahwa Forum Anak Jawa Timur ini juga berkaitan tentunya dengan program Berani ini ya. Nah, mungkin dari Forum Anak Jawa Timur ini peran apa yang diambil dari program Berani ini? Mungkin Mbak Iza bisa menjelaskan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang saya notice dari salah satu output dari program Berani itu adalah kapasitas dari anak-anak itu sendiri. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas dari anak-anak, peran dari Forum Anak, khususnya Forum Anak Jawa Timur itu juga cukup sangat besar gitu. Karena kalau kita bicara soal anak-anak ya, anak-anak atau teman sebayanya Iza itu lebih suka kalau kita yang nasehatin gitu. Kita yang nasehatin tapi dengan cara-cara yang fun, dengan cara-cara yang sama seperti kita lakukan biasanya gitu. Daripada ada satu orang yang 2 jam nasehatin tentang jangan PUA, itu kemungkinan mungkin bakalan tidak direspon gitu. Jadi yang saya highlight dari peran dari Forum Anak Jawa Timur secara langsung itu adalah mengedukasi teman-teman sebaya kita sendiri gitu. Nah, selain itu juga di Forum Anak Jawa Timur itu kita punya sebuah program yang namanya adalah Lare Jatim atau Lapor Arek Jawa Timur. Ini merupakan program yang diinisiasi oleh Forum Anak Jawa Timur bersama dengan Ayah Bunda Dinas tentunya, yang berupa aplikasi maupun platform pelaporan dari via WhatsApp gitu. Jadi apabila anak-anak Jawa Timur itu merasa bahwa ada nih tindakan atau kasus yang harus dilaporkan karena menyelewengkan hak-hak anak, itu bisa langsung lapor ke Lare Jatim. Meskipun gitu. itu dari keluarganya sendiri. Meskipun itu dari keluarganya sendiri. Akan ditangani ya, seperti akan itu ya? ditangani, betul. Baik. Berarti memang untuk masyarakat, khususnya mungkin masyarakat Surabaya ya, untuk lebih dekatnya atau seluruh Jawa Timur lah. Kalau memang merasa ada atau hal-hal terancam seperti itu, atau mungkin ada bullying ya yang tidak apa ini namanya memberikan hal-hal yang kurang berkenan, bisa juga lapor ke Lare Jatim tersebut. Oke, baik. Nah, itu nanti sistemnya apakah memang konsultasi terlebih dahulu, dan itu kalau memang diperlukan berapa lama Mbak Iza? Oke, untuk Karena kan biasanya kalau orang-orang yang menerima hal tersebut biasanya ketakutan untuk melapor dan tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, itu seperti apa Mbak Iza? Oke, karena kalau menurut Iza sendiri, karena ini adalah mekanismenya via online, jadi Iza kalau misal mengakses Lare Jatim pun nggak tahu itu siapa yang pegang. Jadi kan kita lebih nyaman kalau kita itu berbicara terus terang dengan anonimus gitu. Jadi kan istilahnya kalau misalnya kita nggak kenal ya buat apa juga dibocorin gitu kan. Karena kan karena di Lare Jatim itu juga teman-teman itu bisa memilih opsi anonimus. Kalau memang mereka tidak mau identitasnya diketahui seperti itu juga bisa juga. Dan untuk mekanisme pelaporannya, untuk teman-teman yang berada di balik layar dari Lare Jatim itu juga pengurus Forum Anak sendiri. Jadi apa ya istilahnya kayak kita lebih bisa relate gitu dengan mungkin masalah-masalah yang teman-teman laporkan ke kita kayak gitu. Dan kalau misal memang masalahnya itu udah berat ya Kak ya, kita akan bisa konsultasi langsung ke psikolog DP3AK. Jadi Ayah Bunda Dinas itu yang sama seperti saya tadi bilang, kita nggak dibiarkan gitu aja, tapi tetap ada pendampingan juga. Jadi biasanya itu kalau setahu Iza, karena bukan adminnya juga ya, kalau setahu Iza, biasanya tuh masalah-masalah yang akan dikonsultasikan lebih lanjut itu seperti masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga. Karena kan cukup susah kalau misalnya kita sebagai anak yang mungkin tidak mengalami hal tersebut, terus kita menasehati untuk seperti ini kan tidak relate gitu Kak. Jadi kayak kita bisa aja itu bukan yang dimau sama teman-teman yang melaporkan gitu. Jadi kalau tindak kekerasan di dalam rumah itu biasanya kita langsung lapor ke psikolog DP3AK. Dan dari psikolog juga
outputnya setelah itu juga bisa langsung ada penanganan gitu. Jadi enggak cuma 1-2 kasus yang dilaporkan lewat Waris Jatim terus ditangani, itu enggak cuma 1-2 kasus, tapi udah belasan, banyak banget kasus yang ditangani langsung gitu oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Oke, baik. Berarti memang secara privasi sudah aman gitu. Betul. Ya. Untuk data apapun itu udah aman, dijamin tidak akan terbongkar seperti itu ya, Mbak Iza ya. Ini juga sepertinya berhubungan dengan Kak Ari ya, dengan adanya mungkin psikologi anak yang tidak percaya diri untuk curhat kepada orang tuanya atau ketakutan kalau mengatakan kepada orang yang dikenal. Nah, menurut Kak Ari sendiri nih dari UNICEF perwakilan UNICEF wilayah Jawa ya, nanti mungkin bisa dijelaskan juga lebih detailnya. Kira-kira menurut Kak Ari sendiri peran dari orang tua tuh harusnya seperti apa sih? Tapi dijawab nanti aja Kak Ari di segmen yang selanjutnya ya. Baik, untuk pemirsa lebih detailnya lagi kita saksikan di Jurnal 9 Petang edisi segmen selanjutnya. Jadi untuk pemirsa tetap bersama kami di Jurnal 9 Petang.